Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Dari Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, nats kita mau ajak kita memahami apa sesungguhnya yang terjadi dalam setiap penderitaan dalam hidup kita. Yang pasti saudara-saudara, hidup kita tidak pernah senang terus ataupun juga susah terus. Hidup kita terdiri dari kedua-duanya. Tak bisa dielakkan, tak bisa kita tolak, apalagi kita kompromikan. Karena itu saudara-saudara, lebih baik kita tidak buang-buang tenaga untuk menolak atau menyangkal kehidupan yang ada pada kita saat ini. Percuma, jauh lebih arif bagaimana kita mengisi kehidupan ini sebaik-baiknya selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, saudaraku. Ada doa yang sangat indah berbunyi seperti ini. Tuhan, karuniakanlah kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Dan kearifan untuk membedakan antara keduanya. Artinya saudara-saudara, jangan ngotot mau mengubah apa yang tidak bisa kita ubah dalam hidup ini. Termasuk penderitaan kita, termasuk apapun dalam hidup kita. Tapi juga jangan ngotot untuk mempertahankan apa yang seharusnya sebenarnya bisa kita ubah di kehidupan kita ini. Saudara, bagaimana iman Kristen memandang hidup kita sekarang? Bagaimana iman Kristen memahami penderitaan, memahami kemenangan, susah, senang, yang memang datangnya seolah-olah silih berganti dalam hidup kita. Pengkhotbah sangat jujur dan realistis. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Begitu terus berputar-putar. Pengkhotbah mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya hidup ini tidak memberi makna apa-apa kecuali kesia-siaan. Karena itu kalau kita mau menggantungkan diri dalam hidup kita, menurut pengkhotbah jalan satu-satunya adalah menghanyutkan diri. Benarkah saudara-saudara? Tapi Alkitab sebenarnya mau berkata, kalau mau jadikan hidup kita ini bermakna dan tidak sia-sia, maka kita harus memandangnya dari sudut pandang Allah, dari kacamata Allah. Tidak memandang hidup ini dari sudut yang kelihatan, melainkan memandang hidup ini dari apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di balik yang kelihatan itu. Yang pasti orang tidak beriman tidak akan mampu untuk melihatnya. Apa yang terjadi, saudara, ketika kita dalam iman memandang hidup kita ini? Apa yang terjadi? Namanya, saudara-saudara, hidup kita tidak bebas dari penderitaan, kesulitan, dan persoalan. Tapi kalau kita memakai dan memandang hidup ini dari kacamata iman, maka kita akan melihat hidup ini lain sama sekali. Dikatakan, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, luar biasa, seperti ibu yang bersalin untuk melahirkan anaknya yang pertama, penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, saudara-saudara. Tapi kemudian ketika anaknya hadir, maka kebahagiaan sungguh-sungguh bisa dirasakan si ibu dan seluruh keluarganya. Kira-kira demikian, saudara-saudara, sesungguhnya ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, di dalam kacamata iman, maka kita akan melihatnya, mampu untuk menelaah dan mengimani bahwa pada akhirnya kebahagiaan akan kita rasakan. Saudara, kesadaran beriman seperti inilah yang menyebabkan sang pemazmur dalam nats kita sangat optimis untuk menjalani kehidupan ini. Mari saudara, optimislah menjalani kehidupan ini. Penderitaan boleh datang, apapun boleh datang, silih berganti. Tapi iman kita berkata, semuanya
semuanya akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Syaratnya bersama-sama dengan Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara dari tanah Jawa. Amin.